Boleh diceritain dong Kak, gimana sih awal mulanya, kenapa memilih bisnis peyek? Emang nggak pernah kepikiran gitu ya. Tapi emang dari dulu tuh saya emang hobi kuliner. Soalnya kan emang rempeyek itu makanan yang gampang banget dibuat dan dari dulu aja tuh saya di rumah tuh selalu ada rempeyek gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Adila Arisna, di program On Cam Every Night. Nah, Tribuners, pada malam hari ini kita akan membahas seputar dunia bisnis makanan nih, yang pastinya nggak asing ya buat para Tribuners semua, soalnya bisnis makanan ini biasanya tuh jadi cemilan atau bahkan jadi teman makan kalian. Nah, dari judulnya aja nih pasti kalian udah tahu lah ya apa. Nah, daripada kelamaan, langsung aja kita sapa narasumber pada malam hari ini, pemilik bisnis peyeknya. Ya, ini dia, Yesi Kalisa. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Sehat ya Kak? Baik, ya sehat. Oke, kesibukannya apa nih Kak kalau boleh tahu selain jadi bisnis peyeknya? Aku sih sekarang ya lagi bangun-bangun karena memang sudah memasuki dunia F&B ya. Jadi saya emang lagi bangun beberapa bisnis di dunia F&B aja sih gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang lagi tinggal di mana? Sekarang saya ada di Jakarta, di Pondok Indah gitu, Jakarta Selatan. Pondok Indah. Oke, berarti Iya. kemarin kan dengar-dengar ada berita gempa itu sempat kerasa nggak sih Kak? Kebetulan sih kemarin aku lagi di mobil ya, jadi kayak lagi posisi bergerak gitu, jadi nggak gitu berasa. Nggak Tapi begitu lihat berasa. teman-teman upload di sosial media pada gempa, terus oh ternyata ada gempa gitu. Heboh sih lumayan. Iya, kita turut berduka cita ya Kak ya atas korban yang Iya. menimpa keluarga yang ditinggalkan di Cianjur ya tepatnya. Iya, ya saya lihat heboh banget ya di Cianjur. Turut Mm, berduka cita sih. Ya banyak korban yang meninggal juga, apalagi kebanyakan mayoritas kan anak-anak gitu ya Kak ya. Iya, benar. Oke, berarti kesibukannya ini Kak Yesi emang fokus ke bisnis ya. Oke Kak, Iya, Yesi Kalisa nih seorang lulusan kuliah dari Amerika Serikat ya Kak ya, yang iya sekarang benar. memutuskan untuk fokus ke dunia bisnis peyek. Nah, boleh diceritain dong Kak gimana sih awal mulanya bisa bisnis, kenapa memilih bisnis peyek? Kan dari latar belakangnya nih lulusan dari Mm-mm. Amerika Serikat gitu. Boleh diceritain Kak? Iya, awalnya itu sih emang nggak pernah kepikiran gitu ya, kayak buat bisnis peyek ini karena emang background saya kan sebenarnya tuh nggak ada di dunia F&B. Jadi dulu saya memang lulusan dari University of California of Los Angeles di Amerika. Apa backgroundnya sendiri tuh lebih ke accounting sama ekonomi. Tapi emang dari dulu tuh saya emang hobi kuliner. Jadi setiap ada restoran baru gitu, saya selalu cobain gitu dari yang pinggiran jalan hingga restoran-restoran tuh yang terkenal gitu kayak tipe fine dining. Terus semua teman-teman saya tuh kalau misalnya nanya tentang makanan tuh selalu ke saya. Terus mereka tuh selalu bilang, kamu sih cocok sih kalau misalnya jadi food blogger gitu, kayak apapun makanannya kamu selalu coba gitu. Tapi memang mimpi saya tuh dari dulu nggak pernah jadi blogger gitu ya. Saya memang mimpinya tuh emang mempunyai bisnis sendiri yang kan gitu. Jadi dan saya selalu berpikir kalau misalnya saya punya bisnis pasti akan terjun di dunia F&B gitu makanan karena memang itu passion saya gitu. Terus awal-awal itu saya coba buat coffee shop sendiri, terus restoran, terus maupun dulu kan kayak ngetren banget gitu ya tentang bubble bubble tea. Jadi saya coba-coba buat gitu sama temen. Ya emang nggak pernah kepikiran untuk rempeyek sih. Soalnya kan emang rempeyek itu makanan yang gampang banget dibuat dan dari dulu aja tuh saya di rumah tuh selalu ada rempeyek gitu. Dan setiap eh, setiap hari pokoknya kayak selalu buat rempeyek di rumah gitu. Dan setiap tamu yang datang akhirnya lama-lama emang karena emang otak bisnis aja gitu apapun yang bisa jadi duit gitu saya selalu ini kayaknya bisa dijual deh.
Jadi ya udah akhirnya saya coba awal-awal PO ke teman-teman pada suka, akhirnya orderannya meledak karena saya upload di Instagram. Ya udah akhirnya saya kepikiran untuk seriusin bisnis ini gitu. Oke, menarik sekali nih ya Kak. Iya. Berawal dari hobi ya berarti yang hobi kuliner, hobi Iya. makan nih. Terus kebetulan juga passionnya di bisnis gitu ya Kak ya. Jadi Iya. apapun yang berada di dekat kita nih bisa nih dibuat bisnis kayak gitu, malah jadi peluang dan jadi apa ya, tambahan buat diri kita sendiri gitu kan. Iya bener. Berarti, dari awal itu berawal dari temen yang datang ke rumah, mencicipi peyeknya Kak Yesi, terus itu Mm-mm. ada yang nyuruh dijual gitu ya, Kak, ya? Sebenarnya sih awalnya itu kan karena kita tuh suka buat rempeyek di rumah, terus akhirnya kayak pada cobain, terus mereka tuh kayak kadang-kadang suka nanya gitu, kapan buat rempeyek lagi? Gua datang dong ke rumah lo buat nyobain rempeyek gitu. Terus lama-lama saya berpikir, kok ini jadi banyak banget gitu ya yang mau. Akhirnya saya coba upload di WhatsApp, terus di sosial media saya, buka orderan PO lah gitu. Terus pada suka tuh pada order, akhirnya jadi rutin setiap minggu gitu. Terus lama-lama saya berpikir ini kalau misalnya ada marketnya, kenapa nggak saya coba untuk buat setiap hari dan akhirnya em, produksi terus gitu. Terus lama-lama memang jadi rutin. Awalnya kita di rumah gitu ya buatnya dan hanya ada satu yang membantu aja. Akhirnya meledak tuh lama-lama. Dan akhirnya saya pindah tempat produksi dan akhirnya ya saya seriusin gitu. Oke, berarti berawal dari iseng ya, bisa disebutnya seperti itu ya, Kak, ya? Iya, Iseng, dari iseng. banyak tertarik dan antusias, udah pernah ngerasain nih peyeknya Kak Yesi, enak gitu ya, Kak, ya, kenapa nggak dimanfaatin Iya, sebagai peluang bisnis gitu ya, Kak, ya? benar-benar. Oke. Terus, respon dari orang terdekat nih, termasuk orang tua yang Kakak memilih terjun untuk bisnis ke peyek Nyai ini gimana Kak responnya? Kalau dari keluarga sendiri itu mereka memang tahu ya kayak saya itu memang orang yang saya sangat optimis dan pejuang gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin berusaha sampai tujuan mana gitu, pasti mereka tuh tahu akan sampai tujuannya gitu. Tapi yang jadi kendala itu sebenarnya kayak orang-orang luar gitu ya yang mungkin tahu saya tuh apa kan lulusan luar dan maksudnya biayanya tuh memang mahal. Pulang-pulang mereka tuh pada ya kalau kata netizen gitu ya pada julid gitu lah. Kok lulusan luar ngapain sih jualan rempeyek? Emangnya balik modal gitu kan. Kayak mereka tuh kadang-kadang suka ngeremehin dari hal kecil gitu. Ya emang emang sih awal-awal buat kan emang dari kecil ya, dari terima-terima PO. Jadi mungkin mereka berpikir ngapain, repot-repot jualan rempeyek yang untungnya tuh mungkin nggak seberapa. Mhm. Kalau masih kecil gitu kan emang jadinya kelihatannya repotnya doang gitu ya, karena semuanya emang saya yang kerjain, dari terima order, terus dari produksi, dari tawar-tawarin, dari promosi, terus kurirnya pun saya yang ngatur gitu. Dan emang sih awalnya tuh omsetnya ya belum sebanding lah sama repotnya gitu ya. Proses buatnya kan emang lama juga. Jadi harus dibuat satu per satu, maksudnya kayak digoreng keping per keping gitu lah ya. Jadi emang butuh kerja keras banget sih gitu. Jadi emang em, awal-awal sih pada bilang ngapain jualan kayak gitu nggak bakal balik modal gitu dari apa ilmu yang didapat di luar negeri sama yang sekarang dikerjain tuh nggak sebanding gitu. Oke, berarti sempatlah ya mendapat, beberapa Mm-mm. respon dari orang yang kurang mengenakan dan Iya, terkesan menjatuhkan seperti itu ya, Kak, ya? iya. Oke, berarti, cara menanggapinya gimana nih, Kak Yesi, menanggapi, respon orang-orang yang seperti itu? Em, menanggapinya sih ya saya emang selalu berpikir gitu ya kalau misalnya emang kalian mau bisnis itu kan emang semua harus dimulai dari hal yang sangat kecil. Mhm. Coba misalnya kalau boleh sebut merek ya,
Coba lihat semua usaha yang sekarang udah besar gitu. Contoh misalnya Starbucks. Dia dari jualan kopi gitu kan. Kopi kan juga memang profit marginnya kecil gitu. Dan ada lagi misalnya contoh Indomie, itu jualan mie gitu. Kalau misalnya memang dijual satu-satu ya profit marginnya kecil gitu. Tapi kalian lihat sekarang itu mereka sudah apa? Udah di mana-mana gitu. Maksudnya kayak dari yang usaha kecil sekarang sudah sangat besar gitu ya. Jadi ya eh, jangan pernah kecil hati sih gitu. Kalau misalnya saya mikirnya seperti itu. Justru apapun yang belum terpikirkan oleh orang lain, yang mungkin orang lain tuh bingung ngapain jualan ini, itu berarti ada potensi di situ. Gitu Mhm. sih. Jadi kesempatan kita tuh memang ada di situ. Berarti saingan kita tuh yang kepikiran itu belum banyak gitu sih. Iya. Dan yang saya lihat dari tanggapan orang lain gitu ya, misalnya kayak ngapain jualan rempeyek, berarti belum banyak yang kepikiran untuk besarin usaha peyek ini gitu. Mhm. Kenapa? Kalau misalnya bisnis rempeyek itu selalu diremehkan, padahal kalau misalnya main kuantitas itu kan bisa jadi sangat besar gitu. Terbukti juga, maksudnya dari yang saya tadinya di rumah gitu ya, hanya satu karyawan, sekarang sudah bisa bikin tempat produksi yang besar gitu. Terus udah bisa menghidupi banyak karyawan gitu sih. Oke, jadi orang-orang yang merendahkan itu jangan malah membuat diri kita down ya Kak ya, tapi dijadikan Hmm, sebagai pemicu agar kita lebih berkembang lagi ke depannya dan membuktikanlah kepada orang-orang yang merendahkan itu. Dan buktinya iya sekarang benar. Kak Yesi udah membuktikan apa ya istilahnya cuitan orang-orang yang sempat merendahkan lah ya Kak. Iya Oke, gitu. berarti ini bisnisnya udah sesukses ini ya Kak ya. Kira-kira Hmm. dibangun dari tahun kapan nih Kak, bisnis payaknya ini? Kita mulai dari tahun 2018 akhir, berarti udah hampir 4 tahun ya gitu. Dan di rumah itu selama setahun, lalu kita pindah ke tempat produksi yang besar, maksudnya ke ya udah standar pabrik lah ya, karena kan saya udah dapat sertifikat BPOM dan halal, dan untuk standar BPOM-nya sendiri itu memang sudah harus standar pabrik. Jadi tempat produksi itu harus terpisah dengan tempat apa barang reject, terus gudang penyimpanan, terus untuk tempat masuk karyawannya aja harus melalui ruang ganti karyawan seperti itu. Oke, berarti Mm. setelah memutuskan untuk fokus nih, fokus ke payaknya ini langsung memutuskan untuk pindah lokasi ya Kak ya? Kalau Iya boleh benar. lokasi dari rumah Kakak ke pabriknya tuh berapa lama Kak? Kalau dari tempat tinggal saya ke pabrik itu sekitar 15 sampai 20 menit sih. Itu kalau nggak macet. Kalau misalnya Nggak macet macet, ya bisa setengah 1 jam. jam. Iya. Oke. Tadi di awal kan Kak Yesi sempat bilang ya kalau sebelum memulai bisnis payaknya ini sempat membuka coffee shop ya. Iya benar. Nah, itu kenapa yang difokuskan malah payaknya ini Kak? Oke. Nah, itu yang tadi sempat saya bilang gitu ya. Kalau misalnya coffee shop itu kan sudah banyak banget saingannya. Karena ya mungkin dulu kalau misalnya orang-orang belum kepikiran jualan kopi aja itu belum banyak saingannya. Tapi lama-lama kan kalau misalnya sekarang itu orang udah banyak banget yang buat coffee shop. Jadi memang eh, perjuangan itu lebih sulit untuk masuk ke marketnya untuk menjadi nomor satunya gitu. Dan kenapa saya fokusin bisnis rempeyek ini? Ya karena eh, memang enak sih jualan produk. Karena kan kita memang fokusnya di digital marketing kan. Kalau misalnya coffee shop itu hanya bisa menjangkau orang-orang sekitar. Jadi karena kan orang kita harus menunggu customer yang datang ke lokasi gitu kan. Tapi kalau misalnya jualan produk seperti rempeyek, kita bisa menjangkau orang yang di luar kota juga, lalu yang di luar negeri juga gitu. Hmm. Karena kan memang kita pengiriman pakai kurir gitu kan, dan emang yang bisa dijangkau kurir, kurir kita bisa kirim gitu. Oke, berarti lebih ada lah ininya, hasilnya lebih ada di payeknya ini ya Kak ya. Iya,
Kenapa nggak kepikiran buat bisnis kue gitu kan? Kebanyakan cewek nih bisnisnya kue atau yang lain gitu, Kak. Apa Eh, memang kurang berkenan atau gimana? Soalnya saya juga menemukan keunikan di bisnis rempeyek ini ya. Soalnya kan memang rempeyek ini kan orang memang sudah tahu lah ya dari dulu tuh emang ada sebagai makanan tradisional Indonesia. Tapi yang saya temukan di generasi sekarang tuh mereka kurang kurang knowledge about Hmm. kurang knowledge tentang rempeyek ini. Dan awal-awal bikin memang target market saya tuh lebih banyak customer yang sudah tua gitu ya. Dan saya punya mimpi, memang saya ingin mengembangkan makanan tradisional ini hingga ke generasi yang baru gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan lagi makanan tradisional kita ke generasi-generasi yang baru gitu. Jadi biar nggak hilang lah ya tradisi Indonesianya gitu. Ya, berarti ada alasan tersendiri nih ya di balik hobi yang berakhir sukses, terus Kak Yesi juga punya keinginan untuk menyebarluaskan makanan khas Nusantara ini gitu. Bahkan sampai ke luar negeri ya Ya. Kak ya tadi bilang. Iya, iya benar. Nah, Siapa tahu nanti orang luar negeri bisa makan ramen pakai peyek gitu kan. peyeknya peyek Nyai lagi ya Kak. Peyek Nyai lagi, iya. Kan jadi kebanggaan Indonesia juga. Itu yang mimpi saya juga Membawa sih. keharuman nama Indonesia ya. Benar. Oke, menarik sekali nih Kak. Eh, terus dulu nih waktu awal-awal bisnis peyek Nyai pas masih di rumah ya. Kira-kira Iya, mengeluarkan modal berapa nih? kalau misalnya untuk modal sendiri, karena kita di rumah, jadi modalnya tuh sangat minim. Mhm, Karena kan kita nggak bayar tempat produksi kan, maksudnya nggak bayar rental. mhm. Terus karyawan kita juga, maksudnya pakai yang sudah ada, maksudnya ART rumah tangga saya gitu. Jadi memang karena awalnya tuh iseng-iseng, eh, dan orderannya kan memang masih sedikit, jadi pakai fasilitas yang udah ada gitu. Paling kita keluar di bahan baku aja sih gitu. Jadi memang modalnya kalau dibilang sih nggak ada gitu, hanya bahan baku. Oke, berarti seadanya bahan yang ada di rumah itu dijadiin ini ya, bahan untuk Iya, dijual seperti itu. iya Waktu benar. dulu awal-awal jualan pendapatannya berapa Kak kalau boleh tahu? Kalau jualan awal-awal ya paling berapa, ini per bulan ya, maksudnya Ya, per kalau per bulan. bulan kita kan hanya terima orderan itu per minggu karena by PO gitu kan. Ya karena terbatas, kita paling seminggu itu ya masih hitungan jutaan lah ya, di bawah 10 juta gitu. Hmm. Kalau sekarang sih ya karena memang kita sudah rutin produksi tiap hari, ya puji Tuhan udah lumayan lah. Oke, wah selamat ya Kak ya. Sekarang bisnisnya Mm-mm. udah sukses seperti sekarang berkat kegigihan dan kerja keras Kak Yesi tentunya. Dan Terima doa orang kasih. tua juga ya Kak ya pastinya. Pasti itu support yang paling Aku eh gitu. iya itu dari orang tua memang. Kalau tadi kan dijual di marketplace juga ya Kak ya. Selain di marketplace, kalau offline nih dijual di mana aja? Kalau offline kita sudah masuk-masukin ke beberapa supermarket, dan sekarang juga lagi proses untuk masuk ke supermarket yang besar-besar gitu. Kalau eh, di bandara juga ada, terus toko oleh-oleh juga sudah banyak gitu. Dan reseller kita juga udah ada berkembang. Di beberapa daerah Kak. Kita kalau misalnya di luar kota, saya belum fokus di luar kota ya. Hmm. Tapi kalau misalnya pengiriman keluar kota sudah banyak banget. Tapi saya belum, sudah banyak gitu yang minta dari luar kota untuk jadi reseller. Tapi saya ingin fokus Jakarta dulu gitu. Karena kan memang branding kita oleh-oleh Jakarta gitu Ya. kan. Jadi saya berpikir kalau misalnya memang kita buka di luar kota, itu akan menghancurkan brand sendiri gitu sih. Hmm. Jadi yang tadinya orang yang lagi ke Jakarta beli peyek Nyai, kalau misalnya memang sudah ada di kota dia, buat apa lagi kan beli peyek Nyai gitu. Ya, bener banget sih Kak. Iya, Oke, tadi kan sempet bilang di offline tuh beberapa minimarket juga ya. Nah, iya, waktu awal-awal berarti kan juga udah sempet nih istilahnya menitipkan ya ke ya ke ke restoran-restoran gitu. restoran-restoran. Sempet nggak sih Mm-mm.
kayak mendapat penolakan kayak gitu, Kak? Soalnya kan Untuk bisnis penolakan, kan banyak eh, orang juga nih yang buat gitu. Oke. untuk penolakan sih banyak banget ya. Banyak sekali itu saya ingat awal-awal, maksudnya kita kan memang dari sangat kecil dan dulu kan belum terkenal brandnya. Jadi eh, emang rempeyek saya itu saya jualnya di atas harga rata-rata rempeyek lainnya. Jadi ketika saya tawarin ke orang-orang untuk menitipkan di tempat mereka, mereka selalu ragu gitu. Ini rempeyek harga segini, gimana saya bisa dijualnya gitu. Apa? Ya banyak sih, karena kan mungkin emang rempeyek kan banyak banget saingannya. Dan Hmm. mereka memang jual tuh di bawah harga saya. Jadi kalau misalnya brand saya belum dikenal, mereka ragu untuk apa? Untuk cara jualnya gimana gitu. Oh, Tapi puji Tuhan sekarang maksudnya brandnya udah lebih dikenal, jadi malah saya yang dicari gitu sih. oke, berarti lewat kayak apa ya, strategi marketingnya Kak Yesi gitu ya, Mm-mm. agar brandnya lebih dikenal Iya, dan akhirnya kalau Kak Yesi menaruh barang di beberapa restoran dan minimarket itu udah dipercaya oleh pemiliknya seperti itu ya Kak ya. iya karena branding itu sangat penting sih karena kan itu yang membedakan Hmm. brand kita dengan brand orang lain. Dan kalau brand kita memang sudah dikenal, pasti orang carinya brand kita gitu. Kalau memang kita selalu menjaga kualitas dan rasa yang eh, memang sesuai dengan marketnya gitu. Berarti ada harga, ada rasa gitu ya. Benar. Oke Kak, berarti kan tadi rasanya udah nggak usah diraguin lagi ya. Terus Iya. kira-kira resep yang digunain ini resep turun temurun atau gimana Kak? Boleh diceritain? Kalau resep itu memang sudah warisan gitu ya. Jadi emang dari kecil ini udah ada rempeyek di rumah kan, setiap hari buat dan ini udah turunan dari ibu saya gitu. Kalau saya belum pernah nanya sih ibu saya memang ini resep dari mana gitu, tapi yang saya tahu emang ini dari ibu saya, resep ibu saya. Oke, berarti langsung di ini ya, dikembangin sama kakak dijadiin bisnis gitu. Iya, Berarti dari dulu emang juga suka masak kayak gitu Kak? eh, dari dulu sih saya suka masak, tapi nggak pernah kepikiran untuk masak rempeyek gitu lah. Oke. Lalu apa nih Kak yang membuat beda antara peyek Nyai dengan beberapa peyek yang lainnya nih? Yang membuat beda itu eh, yang pastinya kan dari rasa. Hmm. Kalau misalnya rasa udah sesuai dengan customer, ya pasti akan dicari gitu ya. Dan yang paling saya fokusin itu di kualitas gitu. Karena dari dulu saya memang sudah banyak makan rempeyek, tapi em, kadang-kadang tuh mereka buatnya nggak konsisten gitu ya. Jadi yang saya fokusin di sini itu kualitasnya harus selalu konsisten. Dan dari bahan bakunya juga harus sangat terjamin gitu ya. Misalnya dari minyak, minyak kita selalu pakai minyak yang bagus kualitasnya dan emang udah standar BPOM. Kita juga daftarin ke apa ke BPOM dan kita nggak boleh ganti gitu. Kan kadang-kadang kan minyak itu harganya suka naik turun tergantung brand yang mana. Tapi kita harus konsisten. Di mana kita daftarin brand itu kita harus selalu pakai yang sama. Jadi nggak berubah kualitasnya. Gitu. Oke, berarti tetap menjaga kualitas bahan baku dari rempeyek ini ya kayak biar Mm-mm. konsumen ini nggak kecewa dan tetap merasakan rasa yang sejak awal kakak bikin tuh nggak berubah gitu. Iya, dari toppingnya pun juga kita nggak pelit-pelit gitu. Banyak kalau misalnya rempeyek kan kadang-kadang toppingnya itu nggak dihitung. Jadi kadang-kadang Hmm. dikit, kadang-kadang banyak. Kalau kita memang selalu konsisten gitu. Oke, kalau boleh tahu varian peyek ini apa aja sih Kak? Kan kebanyakan peyek kacang gitu kan yang aku tahu gitu. Nah, kalau Kalau dari kita
awal-awal bikin memang toppingnya hanya satu, yaitu kacang tanah. Tapi begitu berkembangnya Peyek Nyai, sekarang kita udah ada 6 varian, yaitu teri Medan, teri cabai rawit, udang rebon, kedelai hitam, kacang hijau, terus kedelai hitam, gitu sih. Macam-macam ya Kak ya. Macam-macam. Itu tuh emang inisiatif dari kakaknya sendiri atau ada permintaan dari konsumen nih minta ada berbagai varian ininya rasanya. Kita kan kalau memang di dunia F&B kita harus selalu inovasi gitu kan. Entah itu dari ownernya sendiri yang membuat resep atau kita lihat nih target market kita tuh sukanya apa. Dan kita juga harus selalu perhatikan apa yang diminta oleh pelanggan. Dan kita satukan dengan konsep kita sendiri gitu. Jadi yaitu gabungan permintaan pelanggan dan R&D Keunikan. kita sendiri juga sih. Yang paling rekomen nih Kak apa Kak? Yang Dari paling rekomen, kita sih best sellernya memang kacang tanah. Mungkin karena orang lain itu eh, taunya kan dari dulu rempeyek kacang gitu kan. Tapi begitu mereka cobain yang rasa lain seperti teri Medan, lalu udang rebon, kacang tanah, kacang kedelai hitam, kacang hijau, mereka akan repeat, akan ulang terus ordernya karena mereka juga akan suka gitu. Jadi kita juga memperkenalkan rasa-rasa lain ke customer kita. Oke, kalau boleh tahu nih range harga peyeknya ini berapa sih biar Tribuners kalau di rumah nih setelah nonton ini kan jadi tertarik, jadi scroll-scroll nih, oh langsung check out gitu. Iya, kita kalau yang dari kotak paling kecil, kita mulai di harga 28.000. Tapi kalau mau beli yang besar, kita eh, harganya hingga 250.000 gitu. Memang harga kita di atas rempeyek yang lain, tapi boleh dicoba, pasti akan ketagihan. Tagihan dan order Iya, ya Kak ya. iya pasti itu. Ini kebanyakan yang beli dari daerah mana aja nih Kak? Kita kan memang fokusnya kan Jakarta. Hmm. Maksudnya kalau di Jakarta kita memang sudah ada tokonya sendiri dan kita juga udah bisa ditemukan di beberapa toko oleh-oleh, restoran, supermarket. Jadi kebanyakan memang Jakarta. Tapi luar kota juga banyak banget seperti Bandung, Bogor. Terus yang luar kota jauh-jauh juga banyak seperti Palembang, Medan, Pekanbaru gitu banyak banget sih. Yang bisa dijangkau kurir lah pasti bisa. Oke, berarti selain pembelinya selain masyarakat Indonesia, tadi juga sempat dikirim ke luar negeri nih, hebat nih Kak. Iya benar. Luar negeri itu mana aja Kak? Kita kebanyakan sih dari Australia, Mhm. Singapura dan Malaysia gitu sih. Berarti udah tahu rasanya, mereka beli lagi dan jadi langganan ya Kak ya. Iya, banyak juga yang misalnya lagi di situ terus ngidam rempeyek, dia rela untuk bayar ongkir yang mahal banget untuk kirim ke sana gitu. Iya, awal-awal sih saya ragu gitu kan karena pas awal bikin saya nggak tahu kurir mana nih yang aman untuk dikirim ke luar negeri. Tapi lama-lama karena banyak pelanggan yang minta untuk dikirim ke luar negeri, akhirnya saya tahu sistemnya gimana dan akhirnya saya bisa untuk kirim ke sana gitu. Wah, congrats Kak. Thank Kira-kira nih, you. gimana sih? Kan sampai dikirim ke luar negeri, ke beberapa daerah juga. Biar Tribuners nggak khawatir nih gimana. Proses pengemasannya tuh dipastikan aman ya Kak ya? Iya, kita aman karena kita kan memang pakai kemasan toples itu kan sudah keras gitu kan. Tapi kita wrap lagi pakai bubble wrap, lalu kita kardusin dengan aman gitu. Dan kalau misalnya memang pelanggan ingin ekstra aman, kita kadang-kadang bisa di request untuk pakai packing kayu gitu. Tapi memang ongkirnya itu kan memang mahal gitu kan. Jadi ya bisa didiskusikan. Oke, jadi Tribuners jangan khawatir ya nanti kalau mau beli, sekiranya Mm. ongkirnya mahal langsung aja diskusi sama Kak. Iya sih. Oke, kenapa milih nama brand Peyek Nyai? Boleh dijelasin Kak? Oke. Kenapa saya milih nama brand Pek Nyai? Itu kan emang resep dari
ibu saya gitu kan. Jadi saya namain payaknya itu uh, based on my mom gitu, kayak berdasarkan, maksudnya saya beri nama ini untuk ibu saya. Nyai itu kan artinya nyonya. Hmm. Jadi memang ini untuk merepresentasikan ibu saya gitu sih. Oke, berarti membawa nama orang tua nih. Pastinya berkah banget nih ya Kak ya. Iya, bener. Oke, selain bisnis peyaknya ini yang dijual di marketplace, ada apa aja Kak selain itu? Kayak soalnya Kenapa? aku Sorry. lihat di beberapa Instagramnya yang peyaknya itu Mm-mm. ada kayak cumi balado atau apa itu? Oh iya, eh, kadang-kadang kan kalau customer makan rempeyek, Hmm. mereka tuh makan pakai nasi, pakai lauk, dan pakai sambal. Hmm. Jadi saya lagi berpikir untuk inovasi lagi, apa nih yang enak untuk pendamping peyek nyai gitu. Jadi saya bikin juga sambal-sambalan, terus saya juga bikin kacang goreng, terus kacang goreng bawang putih sama kacang goreng daun jeruk gitu. Dan memang akan berkembang sih, bukan rempeyek aja gitu. Oke, berarti juga fokus ke beberapa makanan yang lain ya Kak ya, sembari untuk Benar. menemani rempeyek yang Kak Yesi buat itu. Iya. Berarti banyak juga ya Kak ya peminatnya yang sambal itu tadi. Banyak. Kita kan sebenarnya sambal memang baru mulai tahun ini. Mhm. Tapi begitu saya launching, langsung booming juga sih. Kayak banyak yang suka gitu. Jadi memang brand peyeknya ini tujuan saya bukan hanya untuk membuat rempeyek aja, tapi memang fokusnya nanti ke depannya akan jadi brand yang apa, orang-orang beli bisa menemukan makanan tradisional Indonesia apa aja sih di brand ini gitu. Oke, wah menarik sekali nih Tribuners. Kan para Tribuners nih pastinya juga mempunyai bisnis nih. Kan orang bilang juga buka bisnis itu mudah, tapi yang sulit mempertahankan. Gimana sih cara Kak Yesi untuk mempertahankan bisnis ini? Untuk mempertahankan bisnis itu ya kuncinya itu memang nggak boleh pernah menyerah sih. Mhm. Karena kalau misalnya kita buat bisnis, kendala itu kan pasti ada. Tapi semua semua yang kita lakukan tuh pasti ada resikonya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian menyerah itu baru ya itu yang namanya gagal gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian nggak pernah menyerah, ya itu kalian belum gagal gitu. Jadi akan maju terus. Dan kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri, kunci untuk sukses kalau misalnya emang kalian mau terjun di dunia F&B, itu memang harus dari kualitas dan rasa gitu ya. Karena dari yang paling pengaruh promosinya itu memang dari mulut ke mulut. Kalau misalnya kualitas dan rasa itu ada dari satu orang yang beli, itu bisa meningkat menjadi 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kenapa? Karena kan kita kalau misalnya rempeyek, dari pengalaman saya ya, itu kan produk yang dikemas. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya, itu kan kita menjual produk yang dikemas. Dan kalau misalnya customer kita suka, dia tuh akan beli lagi untuk temennya atau bahkan merekomendasikan produk kita ke orang lain. Jadi dari satu yang coba bisa 10 orang coba, 20 orang coba gitu. Jadi memang sangat pengaruh gitu ya. Dan yang kedua itu eh, memang branding sih. Mhm. Nah, branding itu yang akan membedakan produk kita dengan produk orang lain. Kalau branding itu kan bermacam-macam bentuknya ya. Ada dari visual, ada yang dari customer experience gitu. Mhm. Jadi tergantung target pasar kita lah. Kita mau targetin kemana dan kita harus branding sesuai dengan target market kita. Gitu. Oke, berarti terus berusaha, terus jangan pernah menyerah, terus branding tadi juga penting. Terus tadi Kak Yesi Iya, sempat nyebut ada kendala ya tadi di iya awal. ada kendala. Kira-kira kendalanya apa sih Kak membangun bisnis ini? Kalau kendala itu kan banyak sih. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu eh, awal-awal bikin kan memang sudah ada customernya karena kan saya
mulai itu dari iseng-iseng kan, dari jual ke teman, lalu maksudnya ke kerabat-kerabat dekat, jadi gampang jualnya. Tapi begitu kamu masuk ke masyarakat umum dan mulai berkembang, itu kompetitor itu eh, jadi sangat banyak, dan banyak juga yang akan meniru produk kamu gitu. Jadi misalnya saya sudah foto bagus-bagus, tapi akhirnya dipakai oleh orang lain gitu. Karena kan bentuk rempeyek itu kan sama semua. Ya. Jadi ya memang yang buat kendala banyak banget. Dan contoh satu lagi misalnya saya sudah apa sudah menjadi penjual nomor satu di salah satu marketplace gitu kan. Lalu banyak banget yang eh, mau coba untuk hack akunnya gitu. Jadi waktu itu mereka sempat berhasil untuk hack akunnya, jadi hilang gitu akunnya yang udah banyak banget customernya, hilang semua. Jadi saya harus mulai dari awal gitu. Jadi ya kendala itu pasti ada, tapi kan walaupun saya harus mulai dari awal, tapi saya nggak nyerah, saya pelan-pelan bikin lagi, dan artinya kan itu nggak gagal gitu. Jadi jangan pernah nyerah sih. Oke, berarti Gitu. akun akun bisnis ya Kak ya, akun bisnis payeknya ya Pak. Iya, iya. Wah, saya Akun Instagram, akun marketplace yang sudah banyak reviewnya, banyak terjualnya, udah dapat award di mana-mana, terus akhirnya harus mulai dari awal lagi. Itu kan kalau misalnya orang yang nggak kuat mental langsung bisa jatuh gitu kan di situ. ya. Jadi jangan pernah menyerah ya Kak ya kalau bangun bisnis tuh intinya. Iya, benar. Soalnya bisnis itu kan ada naik turunnya ya. Benar, apalagi pas pandemi itu kan orang mungkin spendingnya itu limited kan. Maksudnya kayak mereka nggak mau terlalu spending banyak, dan rempeyek ini kan salah satu makanan bukan makanan pokok gitu kan. Jadi mungkin itu akan turun. Tapi ya kita harus selalu putar otak gitu. Gimana sih eh, untuk maju terus gitu sih. Oke, emang ya kalau tipe-tipe orang pebisnis sejati intinya seperti itu ada aja jalannya ya Kak ya. Iya benar. Soalnya kan kebanyakan orang juga nih ada beberapa ya yang ada gonta-ganti bisnis, bisnis bisnis A, bisnis B ini. Soalnya mungkin juga ada sempat mengalami kendala seperti kakak tadi di jalan ada kerikil lah istilahnya gitu. Jadi ganti beralih ke bisnis yang ini. Nah ini Kak Yesi ada Benar. kerikil kecil aja dia mulai dari awal kayak gitu dan akhirnya berada di tahap sekarang. Bisnisnya dapat Iya. dikenal oleh kebanyakan orang loh. Asli Tribuners menarik sekali dan patut dicontoh ini kisah inspiratif dari Kak Yesi Kalisa. Iya, Oke Kak, suka duka jadi pebisnis kuliner atau makanan nih Kak, apa? suka dukanya. Eh Kalau dukanya kan memang ya di balik layar itu kita sebagai pembisnis kan pasti harus mikirin karyawan gitu kan. Maksudnya walaupun ada kendala, tapi yang selalu bikin saya maju terus nggak nyerah itu ya saya ingat eh, setiap bulan saya harus bayar karyawan karena mereka bergantung sama saya Mhm. gitu. Jadi walaupun ada dukanya, tapi ketika saya bisa membiayai mereka, maksudnya menggaji mereka itu saya sangat senang gitu. Jadi pernah ada yang saya ingat gitu ya, kayak saya punya teman, eh, dia kerja eh, di suatu perusahaan, dan setiap bulan kan dia dapat gaji, teman saya ini, dan setiap tanggal gajian dia selalu bilang ke saya, aduh seneng nih hari ini gajian gitu. Sedangkan setiap tanggal gajian saya bilang juga ke dia gitu, aduh lu dapat gaji tapi gue harus keluar duit nih buat bayar gaji gitu. Tapi yang dia bilang ke saya, gila, gue harusnya bangga banget jadi lu. Terus saya tanya kenapa, dia bilang karena pada saat tanggal gajian kamu harus mikir itu kamu bisa menghidupi berpuluh-puluh keluarga gitu. Dari kan karyawan saya maksudnya banyak yang sudah berkeluarga, terus punya anak gitu kan. Setiap tanggal gajian saya bisa menyekolahkan anaknya, memberi makan anaknya, dan ya membiayai hidupnya gitu. Jadi setiap tanggal gajian tuh saya seneng banget gitu. Karena ya mereka bergantung sama saya
gitu. Jadi ketika saya mau menyerah, saya selalu ingat mereka gitu sih. Jadi Dan ya Kak ya nasibnya para pegawainya Kakak. iya, jadi ya kalau misalnya sebagai owner gitu ya, kita nggak, saya nggak selalu mikirin kayak untungnya buat saya aja gitu. Dari bisnis ini saya bisa hidupin banyak keluarga gitu kan, menjadi kebanggaan saya juga gitu. Oke. Sebelumnya tadi balik lagi ke kendala yang tadi ya Kak ya. Mm-mm. Pas saat mengalami kendala itu pernah stuck nggak sih? Untuk kendala, yang kendala mana, Mbak? Yang Sorry. kendala tadi ada beberapa orang yang menghancurkan bisnis Kakak itu loh, yang Mm-mm. sampai hilang akun bisnisnya. Terus waktu mengalami itu pernah stuck nggak sih kayak bingung gitu loh. Duh gimana ya bisnis ini mau dibawa kemana Oh, kayak gitu Kak. ya, awal-awal kan memang kita berkembangnya itu dari sosial media dan dari online lah kebanyakan. Jadi online customer itu sangat sangat penting Mhm. gitu kan. Dan ketika akunnya hilang, lalu saya harus bangun dari awal, itu saya sempat nangis. Hmm. Saya benar-benar down banget saat itu. Saya ingat banget. Terus saya curhat lah ke keluarga, lalu ke teman-teman. Aduh gimana nih? Kayak apa, customer yang sudah saya bentuk bertahun-tahun, saya sudah kumpulin itu hilang semua. Jadi saya nggak tahu harus mulainya dari mana gitu kan. Tapi untung saja, maksudnya keluarga saya kan tadi yang saya bilang, orang tua saya itu sangat supportive. Um, dia bilang, um, ini kamu bisa mulai dulu karena rasa, karena branding gitu. Jadi jangan takut, walaupun customer kamu hilang, kamu bisa, kamu yang akan dicari brandingnya. Jadi walaupun customer, maksudnya walaupun akunnya hilang, tapi customer yang dulu itu sudah ingat dengan branding kamu, Peyek Nyai. Jadi gimana pun mereka akan tetap nyari Peyek Nyai. Jadi tidak hilang gitu loh. Hanya fasilitasnya hilang, tapi kecintaan customer dengan Peyek saya itu nggak hilang. Dan memang benar, ketika hilang itu pada chat saya, ini gimana cara belinya? Udah ketagihan nih, udah pengen beli gitu. Jadi di situ saya berpikir, wah ternyata memang customer ini suka bukan karena ulasan, Mhm. karena follower yang banyak, bukan karena review-review online, tapi memang mereka tuh sudah suka dengan Bener-bener tahu rasanya dan rasanya gitu ya. brandingnya. Iya, Oke, emang orang kalau udah tahu rasanya tuh bakal terus mencari-cari lagi, walaupun benar. kakak juga bisnisnya apa fasilitas untuk mewadahi bisnis itu hilang, tapi orang tetap akan Iya. cari-cari. Wah, jadi terharu ini kak aku dengernya. Dan aku ingat pas saat itu kakak saya ngomong gini, ini semua orang yang bisnis itu akan akan ada kendala gitu. Dan Mhm. ini akan menjadi cerita yang akan kamu ketawakan nanti ketika kamu sudah besar gitu. Dan benar aja, maksudnya kendala yang aku alamin ini aku udah ngelewatin kan. Dan akhirnya setiap orang nanya dulu pernah kendala apa pas bikin Peyek Nyai. Dan aku bisa cerita sekarang itu karena ada kendala itu kan sekarang. Wah, Dan sekarang maksudnya ceritanya itu jadi em, kebanggaan juga sih. Wah, jadi mengingatkan aku, wah dulu aku susah, tapi sekarang em, ada ya di udah posisi lewatin itu kakak. dan udah biasa aja jadinya. Gitu. Bersyukur ya kak ya bisa melewati fase Hmm. tersebut. Bersyukur banget sih, bersyukur. Dan akhirnya bisa sampai di titik ini kan nggak nyangka banget nggak sih kak? Bener, bener. Oke, harapannya apa nih Kak, biar kita nggak sedih-sedih mengingat yang lalu, biar jadi kenangan aja Harapannya, kan tadi. Harapannya Kak, untuk kedepannya. harapannya. eh Harapannya sih memang mimpi aku kan membesarkan nama Peyek Nyai ini ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Jadi emang tujuan saya ke depannya untuk ekspor Peyek Nyai ini ke luar negeri agar dikenal juga nih makanan Nusantara oleh orang-orang luar negeri. Gitu.
Oke, nggak kerasa nih Kak, udah hampir di penghujung acara kita ngobrol, perasaan Mhm. baru sebentar tadi ya. Oke, Iya. sebelum berakhir nih, boleh dong Kak kasih kesan pesan atau motivasi nih untuk para Tribuners di luaran sana yang mungkin sedang membangun sebuah bisnis. Siapa tahu kan lagi down atau, nggak ada progres sama sekali, apa sih yang harus dilakukan agar bisnisnya bisa, berkembang gitu? Eee, Pesan saya, kalau misalnya memang kalian punya ide atau, apa, produk yang bagus gitu dan kalian memang punya punya keinginan untuk, mencari duit dari situ, kalian harus mulai, jangan malu-malu, jangan takut gagal, mulai aja dulu. Karena kendala itu pasti ada, tapi yang bikin gagal itu memang kalau kalian, pertama nggak memulai, kedua kalau kalian takut-takut atau malu, misalnya kalian, berpikir, "Aduh, malu nih cuman jualan, yang kecil-kecilan gini," itu ya kalian, Nggak apa, bakal ini ya. nggak bakal maju gitu. Mhm. Karena yang bikin besar itu, eee, ya kalau dari hal kecil, gitu sih. Oke, berarti dari dalam diri kita harus ditanemin keyakinan untuk memulai suatu bisnis. Untuk memulai suatu bisnis ini ada banyak ya, Kak, ya, seperti Kakak tadi, ada apa yang di sekitar kita itu bisa dijadiin bisnis sebenarnya loh ya, dari hal-hal kecil ya, Kak, ya? Iya benar, dari hal yang sangat kecil kalau misalnya memang kalian punya ide ya mulai dulu aja, gitu. Mhm. Pokoknya apapun yang kalian, berpikir itu bisa, ya jalanin aja sih. Malah kalau misalnya belum pernah terfikir orang lain dan mungkin yang lain bingung, eee, itu potensinya ada di situ sih. Oke. Pastinya menarik sekali pembahasan kita kali ini. Sebelum berakhir nih Kak, boleh kasih tahu dong buat Tribuners di luaran sana kalau mau beli peyek Nyai, kira-kira bisa di mana nih Kak? Untuk yang mau coba Peyek Nyai, kita ada di semua, e-commerce ya, seperti seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID, terus kalau misalnya di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, eee, Traveloka Eats, itu ada semua, dan kita juga ada di restoran-restoran, eee, ternama gitu ya, dan Mhm. kita juga udah ada di supermarket, dan kita juga ada di Instagram. Oke, berarti secara keseluruhan udah ada di beberapa marketplace yang ada di Indonesia ya Kak ya? Iya, Oke, nah buat para Tribuners yang penasaran, rasa, peyek Nyai ini, bisa langsung ini check out ya, stalking-stalking dululah di Instagram-nya, di beberapa marketplace yang tadi udah disebutin Kak Yesi. Siapa tahu aku juga ini habis ini paling juga pesen Kak, check out Kak. Biar boleh tahu boleh. kan, biar ngerasain rasanya peyeknya itu gimana sih. Soalnya kebanyakan peyek-peyek kan di luaran sana, variannya apalagi nih beda loh Kak, yang punya peyeknya ini. Patut dicobain sih, harus sih, wajib ya Kak. Wajib wajib. Oke, peyek Nyai ini, tentunya sangat menarik ya, apalagi yang punya owner ini emang bisnis bisnis seorang bisnis banget gitu ya. Mhm, Passion-nya gitu. Terus, peyek ini bisa jadi teman makan apa aja ya, Kak, ya pastinya? benar. Oke, dan pastinya kalian kalau makan nih nggak bakal kesepian ya, soalnya kan kayak kriuk renyahnya ini jadi rame gitu loh, Kak. Oke, terima kasih Kak Yesi buat kehadirannya pada malam Makasih. hari ini di program On Cam Every Night. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan tambah, berkembang lagi bisnisnya ke depannya. Makasih. Dadah Kak, sampai jumpa. Thank you. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan Adila Risna dengan owner Peyek Nyai. Gimana? Seru banget nggak sih? Dan tentunya kesuksesan Kak Yesi Kalisa itu dapat menjadi inspirasi sekaligus dapat memotivasi kita semua. Jatuh bukan berarti gagal, namun jatuh harus bangkit lagi karena di situ kesabaran kita diuji untuk mencapai dan memperbaiki proses perjalanan kesuksesan yang akan kalian pijaki. Oke?
Sekian dulu ya On Cam Every Night bersama Adila Risna pada malam hari ini. See you, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.